Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma ta'alat aswatun nas bitakbir. Allahu Akbar. Ma tanazzalat alaina rahmatal ilahil aliyil qadir. Allahu Akbar. Ma taqarabat qulubul muslimina fi hadzal yaumil azim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan segala puji dan rasa syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang tiada henti-hentinya mencucurkan rahmat serta karunia, inayah, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian. Juga pada pagi hari yang sangat berbahagia ini, di mana dengan izin dan ridhonya kita telah sama-sama berkumpul di masjid dan di lapangan terbuka ini untuk sama-sama bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, rukuk dan sujud menghambakan diri pada Allah bersama sekian ratus juta bahkan miliar umat Islam di seluruh dunia. Mudah-mudahan ibadah saum Ramadan yang baru saja kita laksanakan dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan telah mengantarkan kita bersama untuk menggapai predikat yang mulia di sisi Allah sebagai hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin tentu kita sangat yakin, bahkan hakul yakin, bahwa disanya di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala hanya menyediakan dua tempat bagi manusia. Sebagian terancam kekal di neraka jahanam, nauzubillah min zalik. Dan sebagian lagi menikmati surga Allah dalam rahmat dan ridhonya. Tentu saja jangankan untuk merasakan azab neraka jahanam, baru saja membayangkan lewat firman-firman Allah dan sabda Rasulnya, kita sudah tidak mungkin tahan walaupun hanya satu detik membayangkannya. Kita semua berharap dan terus berjuang untuk bisa menggapai ridha Allah dan memasuki surganya kelak di yaumil akhir nanti. Dan kalau kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait dengan surga, seringkali diakhiri oleh firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim atau kana Allahu ghafuran rahimah. Kita tentu semua maklum, bahkan sangat yakin Allah memiliki banyak sekali sifat kesempurnaan, bahkan tak terhingga. Sebagian di antaranya menjadi Asmaul Husna. 99 Asmaul Husna. Tapi kenapa kalau sudah bicara tentang surga, selalu yang muncul hanya dua sifat ini? Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah seorang ulama besar yang sangat saya kagumi di Mesir, almarhum
Syekh Al-Mutawalli As-Sa'rawi telah membantu kita untuk menjawab pertanyaan ini dalam kitab tafsirnya As-Sa'rawi. Kenapa hanya 2 sifat Allah ini yang selalu muncul? Karena memang mustahil ada seorang manusia bisa memasuki surga tanpa ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang bakal dihisab nanti bukan hanya sebagian dari kehidupan kita, tapi per detik kehidupan kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita diberi usia 80 tahun misalnya, dan kita memasuki usia akil baligh 15 tahun, maka berarti ada 65 tahun hidup kita akan dihisab oleh Allah per detik. Selama 65 tahun itu, per detik mata kita sudah melihat apa saja, telinga kita sudah mendengar apa saja, lidah ini sudah bicara apa saja, kaki ini sudah melangkah kemana saja, akal sudah berpikir apa saja. Lalu selama sekian puluh tahun kita berumah tangga sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, apa yang sudah kita lakukan? Sesuaikah dengan kehendak Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Maha benar Allah, mustahil ada seorang bisa masuk surga tanpa ampunan dan kasih sayangnya. Berbicara ampunan berarti berbicara tentang dosa kita. Di Quran surah Al-Imran 135 yang saya bacakan di awal khutbah tadi, Allah menjelaskan ada 2 jenis dosa manusia. Yang pertama adalah dosa yang dikenal dengan istilah zalimun li nafsih, menzalimi diri sendiri. Dari istilahnya saja cepat bisa kita memahami bahwa yang dimaksud dengan dosa jenis ini adalah segala macam bentuk perbuatan pelanggaran seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diantaranya misalnya tidak mengikuti perintahnya atau melakukan yang dilarang oleh Allah, namun yang rugi hanya diri dia sendiri. Tidak ada pihak lain yang ikut dirugikan oleh karena perbuatan dosanya. Itulah sebabnya ketika Adam alaihissalam melakukan pelanggaran, memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam dan Siti Hawa, maka segera setelah mereka sadar, mereka pun berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sungguh kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Ini termasuk dosa dalam kategori menzalimi diri sendiri. Kenapa? Tidak ada pihak lain yang dirugikan oleh perbuatan dosa mereka. Bagaimana mungkin saya harus mewarisi perbuatan dosa Adam dan Hawa? Sementara jangankan memakan buah khuldi, melihatnya pun saya tidak pernah. Islam tidak mengenal istilah dosa waris. An la taziru waziratan wizra ukhra. Setiap orang hanya akan dituntut oleh Allah dari perbuatan dosa yang dia perbuat. Termasuk dosa menzalimi diri sendiri, misalnya dengan sengaja seseorang meninggalkan kewajiban sholat, kewajiban saum, kewajiban berhaji. Siapa yang dirugikan? Tidak ada kecuali diri dia sendiri. Untuk proses terhadap dosa, taubat terhadap dosa jenis ini relatif lebih mudah dibanding jenis yang kedua nanti yang akan kita bahas. Tinggal dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jika taubatnya memenuhi syarat taubat nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha, di antaranya dengan menyadari dan menyesali, lalu berazam untuk tidak akan pernah mengulang lagi perbuatan dosa itu di lain kesempatan, memperbanyak berzikir dan beristighfar, dan membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah bertaubat dengan meningkatkan iman dan amal saleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, insyaallah dosa dia akan diampuni oleh Allah. Dan semua ulama sepakat, jika ibadah saum Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis dosa yang pertama ini pasti akan dihapus oleh Allah. Sebagaimana janji Allah lewat Rasulnya, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jenis dosa yang kedua adalah dosa fahisyah.
Yang dimaksud dengan dosa fahisah adalah perbuatan dosa seseorang kepada Allah karena telah melanggar aturan Allah. Yang rugi bukan hanya diri dia, tapi ada pihak lain yang ikut dirugikan. Zalimun li nafsih wa zalimun li ghairi. Dia telah menzolimi dirinya sendiri dan telah menzolimi orang lain. Untuk proses tobatnya, ini jenis dosa yang paling banyak. Mencuri misalnya, itu adalah perbuatan dosa fahisah. Pelaku jelas rugi karena dia telah melanggar aturan Allah. Lalu ada pihak yang dirugikan, yaitu orang yang hartanya dia curi. Mencuri, merampok, korupsi, menipu, berzina, membunuh, berbuat apapun bentuk kezaliman pada orang lain. Untuk proses taubatnya, ini jauh lebih berat. Di samping dia harus memenuhi kriteria taubat nasuha yang tadi saya sampaikan, dia terlebih dahulu harus meminta maaf dan menyelesaikan dengan pihak yang dia telah zalimi. Jadi tidak bisa menurut ajaran Islam, seseorang misalnya menyakiti perasaan tetangganya atau perasaan seseorang, atau menzalimi orang lain. Lalu selesai dengan dia bangun tengah malam, lalu menangis dan berdoa kepada Allah, ya Allah, tadi pagi saya baru menzalimi seseorang, ampuni dosa saya. Kira-kira kalau boleh saya bahasakan, Allah akan mengatakan, selesaikan dulu urusan kamu dengan orang yang kamu zalimi. Kalau sudah selesai, haknya sudah dikembalikan atau minimal kamu sudah meminta maaf dan dimaafkan, baru silakan untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu juga taubatnya diterima oleh Allah. Paling tidak dia sudah memenuhi kriteria, salah satu kriteria untuk taubat nasuha, yaitu menyelesaikan terlebih dahulu dengan pihak yang dia zalimi. Begitu luar biasa Allah menghargai hak manusia. Jangankan manusia, semua makhluk Allah harus dihargai hak hidup mereka. Mungkin kita pernah mendengar, bahkan membaca hadis Sahih Bukhari. Seorang wanita masuk neraka jahanam, kata Rasulullah, hanya karena menzalimi seekor kucing. Kucing tidak ada salah apa-apa. Lalu disiksa oleh wanita itu. Setelah disiksa, dikurung kucing itu dengan tidak diberi makan dan minum sampai matinya kucing itu. Masuk neraka hanya karena menzalimi seekor kucing. Bagaimana dengan menzalimi seorang manusia? Bagaimana kalau yang dizalimi itu bukan seorang manusia, tapi sekian ribu manusia, sekian juta manusia? Lalu mau pada masuk surga dari pintu yang mana? Sayang, nilai-nilai Islam yang agung ini sudah terlalu jauh terpisah dari kehidupan kita umat Islam. Karena kita sudah terlalu lama dicekoki, diracuni oleh pemikiran-pemikiran liberalisme, sekularisme. Seakan-akan urusan Islam itu hanya urusan sholat, zakat, saum, haji. Selepas itu kita sama sekali tidak ada urusan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Meminta maaf dan memaafkan dalam Islam harus dengan ijab kabul yang jelas. Karena seluruh urusan hublum minan nas harus dengan ijab kabul yang jelas. Jual beli harus dengan ijab kabul yang jelas. Barang apa yang mau dijual, berapa dia mau menjual, berapa kita siap membeli. Utang piutang harus dengan ijab kabul yang jelas. Berapa orang itu mau meminjam, kapan akan dikembalikan. Bahkan kata Al-Quran, hendaknya ada 2 orang saksi dan dicatat. Pernikahan harus dengan ijab kabul yang jelas. Menikah dengan siapa, putri kandung siapa. Lalu dengan mahar yang disebut atau tidak. Kalau disebut, berapa maharnya? Apakah dibayar kontan atau dicicil? Harus jelas. Maka maaf memaafkan pun harus jelas ijab kabulnya. Menurut saya, apa yang selama ini kita lakukan dalam beridul fitri di masyarakat, antri, lalu kemudian bersalaman, mohon maaf lahir batin, 00 dan lain sebagainya, itu hanya sekedar maaf silaturahim,
berbasa-basi saja. Tidak tercapai hakikat dari maaf memaafkan tanpa kejelasan ijab kabul dari kesalahan itu sendiri. Karena boleh jadi seseorang memaafkan kesalahan orang lain karena memang dia tidak tahu apa kesalahan yang pernah dia perbuat. Tapi begitu dia telah memaafkan dan orang itu menyampaikan, Alhamdulillah, Bapak telah memaafkan saya. Sungguh menjadi beban bagi saya selama ini. Dan ketika ditanyakan apa sebenarnya kesalahan saudara, ternyata dialah penyebar fitnah yang telah menghancurkan kehidupan rumah tangga dan seluruh karirnya. Tiba-tiba dia mengatakan, kalau itu saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Kan sudah lain persoalannya. Maka harus jelas ijab kabulnya. Bayangkan, kalau seandainya seseorang itu tidak mau menyelesaikan di dunia, karena gengsi, karena takut dengan hukuman misalnya, maka itu artinya dia ingin diselesaikan di akhirat. Maka masuklah dalam kategori hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, Atadruna ma huwal muflis? Tahukah kalian siapa manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti? Seseorang yang mendengar pertanyaan Rasulullah dengan lugunya menjawab, tentu yang bangkrut itu manusia yang gak punya uang, Rasulullah. Rasul pun tersenyum. Saudara, kata Rasulullah, di akhirat kita tidak perlu uang. Masa untuk masuk surga dan menikmati kenikmatan surga kita harus bayar? Masa seseorang untuk masuk neraka dan merasakan azab neraka jahanam dia harus membayar? Tidak ada lagi kita perlu uang di akhirat nanti. Manusia yang muflis, manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti adalah mereka yang melakukan dosa fahisah di dunia. Lalu mereka tidak selesaikan di dunia. Itu artinya, kata Allah, dia ingin diselesaikan di akhirat, di yaumil hisab. Lalu bagaimana cara dia menyelesaikannya? Allah yang akan mengatur semua itu. Allah akan mengambil amal kebaikannya, kalau ada. Lalu dibayarkan kepada orang yang dia zolimi, sesuai dengan kadar kezolimannya. Allah Maha Adil. Baru dibayarkan pada 5 orang. Amalnya sudah keburu habis. Sementara yang dia zolimi ada 10 orang. Lalu bagaimana nasib yang 5 orang lagi? Allah akan mengambil dosa-dosa dari orang yang dizolimi itu, yang 5 orang itu, lalu ditimpakan kepada orang yang telah berbuat zolim. Sudah amalnya habis, dosa orang lain kemudian ditimpakan pada diri dia. Ini manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti, kata Rasulullah SAW. Bayangkan kalau yang dizolimi itu bukan 5-10 orang, tapi 265 juta rakyat. Lalu mau masuk surga dari pintu yang mana? Kalau bukan karena ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau melihat misalnya seorang koruptor divonis bersalah dan karena memang yakin itu bersalah, para wartawan sudah menunggu di luar untuk mewawancarai. Rupanya dia mengambil jalan tikus sehingga wartawan pun tidak tahu lewat mana dia keluar. Menurut saya sangat luar biasa salah. Harusnya dia justru mencari wartawan-wartawan itu. Lalu dia katakan pada para wartawan, nggak mungkin rasanya saya harus mendatangi sekian juta rakyat yang sudah saya zolimi satu persatu. Maka tolong beritakan lewat media saudara. Saya sekarang juga akan masuk penjara. Tolong sampaikan kepada semua rakyat yang sudah saya zolimi bahwa saya meminta maaf dan tolong ikrarkan di dalam hati masing-masing kalau saudara ikhlas untuk memaafkan kesalahan saya. Baru dia bisa bertobat pada Allah. Menurut kebanyakan ulama, ibadah saum ini pun tidak akan menghapus dosa jenis yang kedua ini sebelum selesai orang itu dengan pihak yang dia zolimi. Kalau sudah selesai, maka dia tidak perlu lagi bertobat pada Allah kalau saumnya diterima. Allah sudah akan menghapusnya. Tapi tetap dia harus menyelesaikan dulu dengan pihak yang dia zalimi menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama lagi, Allah yang akan mengambil alih kalau saumnya Ramadan itu diterima tentang kezalimannya dan hak-hak orang yang dizalimi.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bayangkan, tolong bayangkan, bagaimana kalau orang yang dizalimi itu justru malah orang yang harusnya paling kita cintai setelah Allah dan Rasulnya, yaitu kedua orang tua kita. Yang Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti dengan menyatakan, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridanya Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Sekali orang tua murka pada anak, dan itu benar menurut Allah, jangan harap anak itu akan pernah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat apa yang saya bisa lihat di hadapan saya. Banyak sekali yang masih muda-muda, yang sangat mungkin masih punya kedua orang tua yang masih hidup di alam dunia ini. Maka izinkan saya berpesan. Andai kata kita merasa bahwa kita pernah berbuat dosa, durhaka pada kedua orang tua kita, jangan tunggu waktu lagi. Sekarang juga kalau kita memang mampu untuk memenuhinya sekarang, secepatnya. Segera temui kedua orang tua kita. Tumpahkan diri kita di hadapan pangkuannya. Lalu sampaikan ijab kita. Ya, ayah misalnya. Saya ingat betul ada 5 kesalahan yang pernah saya perbuat pada ayah. Pertama, saya pernah melakukan ini. Kedua, saya pernah berbuat itu. Ketiga, 4, 5. Tolong ayah, maafkan kesalahan saya. Bebaskan saya dunia dan akhirat. Sampai orang tua ayah kita mengatakan, nak, untuk kelima kesalahan yang tadi kamu sebut, ayah ikhlas memaafkan dan membebaskan kamu dunia dan akhirat. Baru kita bisa bertobat di hadapan Allah. Ibu, saya masih ingat betul 3 kali suara saya lebih tinggi dari ibu. Dan itu pasti menyakitkan perasaan ibu. Hanya ibu yang penuh bijaksana menahan diri. Tolong bebaskan saya dunia dan akhirat. Sampai ibu kita memang betul-betul menyatakan, saya maafkan kesalahan kamu nak, dunia dan akhirat. Lakukan itu secepat mungkin, bisa kita lakukan. Sebelum Allah menakdirkan yang lain, kita keburu meninggal dunia. Atau orang tua kita yang lebih dulu meninggalkan kita. Lalu kita mau apa? Mau apa kita? Mau datang ke kuburannya lalu kita merengek, menjerit-jerit di hadapan kuburannya untuk meminta maaf. Apa gunanya? Almarhum sudah berada di alam barzakh. Sudah tidak bisa mendengar apa yang kita ucapkan dan tidak bisa menjawab apakah mereka ikhlas atau tidak untuk memaafkan kesalahan kita. Hadirin rahimakumullah. Sempurnakan Idul Fitri kita dengan kita meminta maaf, dengan kelapangan hati, kebesaran jiwa kita untuk mau memaafkan, dan dengan kelapangan dada kita maafkan kesalahan orang lain, sehingga mudah-mudahan kita semua sempurna untuk kembali pada fitrah kesucian kita. Barakallahu li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sejak beberapa hari ini rasanya saya pribadi agak sulit untuk bisa
mengikuti perkembangan saudara-saudara kita di Palestina. Apalagi untuk melihat apa yang telah diperbuat oleh manusia-manusia laknat, manusia-manusia terkutuk itu terhadap saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Sementara kita di sini sedang menikmati mulianya bulan suci Ramadan dengan memakmurkan masjid, berzikir, mendekatkan diri pada Allah, berkumpul dengan keluarga. Mereka dibantai saat melaksanakan sholat. Mereka tidak peduli orang tua, wanita, anak-anak. Mereka perlakukan lebih daripada memperlakukan seekor binatang, sekalipun tidak layak diperlakukan seperti itu. Terkadang saya berpikir, jangan-jangan dan mudah-mudahan mereka yang gugur sudah bahagia di sisi Allah sebagai para syuhada. Mereka yang tidak gugur pun mungkin insya Allah mereka semua ahli surga. Karena mereka tidak pernah bisa tenang hidup mereka. Hidup mereka setiap saat penuh dengan kezaliman. Bangsa yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan mereka semua adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Saya bahkan kadang-kadang bertanya pada diri saya sendiri, bagaimana nasib saya Allah? Karena mereka saudara-saudara kita di Palestina itu adalah saudara-saudara kita seiman. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang kata Rasulullah SAW, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman seseorang. Kalau secara harfiah, tidak beriman itu ya menafikan keimanan, artinya kufur. Walaupun kebanyakan ahli hadis menafsirkannya tidak sempurna keimanan seseorang. Katakanlah yang paling ringan ancaman hadis itu, tidak sempurna keimanan seseorang. Jika dia belum mampu mencintai saudaranya sesama mukmin, dimanapun saudara mukmin itu berada, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Mereka yang dibantai, mereka yang mencerit, mereka yang memekik, adalah saudara-saudara kita seiman. Apa bukti cinta kita pada mereka? Allahu Akbar. Ya Allah, ampuni ketidakberdayaan kami. Perbuatlah kita sesuatu semampu yang bisa kita perbuat untuk menolong saudara-saudara kita ini. Dan kita menuntut kepada pemerintah. Siapapun yang memerintah negeri ini adalah memerintah umat Islam mayoritas penduduk negeri ini. Yang harusnya mewakili suara umat Islam. Malah menjadi negara pertama yang harus memelopori untuk mengambil langkah dan tindakan tegas kepada laknatullah Yahudi Israel ini. Ya Allah,
Rasanya terbakar perasaan kita. Betapa masih ada di abad seperti ini manusia-manusia berhati iblis seperti orang-orang Yahudi Israel ini. Mereka betul-betul tidak ada kemanusiaan. Binatang saja rasanya tidak layak untuk diperlakukan seperti itu. Mudah-mudahan kita umat Islam bisa bersatu, umat Islam di dunia. Mudah-mudahan pemerintah yang selama ini selalu bersikap baik mewakili Indonesia dalam hal menghadapi Zionis Israel ini dengan tetap tidak mau membuka hubungan diplomatik dengan bangsa yang sangat biadab ini. Mudah-mudahan pemerintah segera mengambil langkah yang lebih tegas lagi untuk mendesak PBB, OKI dan negara-negara Islam lainnya agar bersatu untuk menghadapi musuh kita dan musuh kemanusiaan ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Bijaksana mengetahui segala keterbatasan yang kita miliki untuk membuktikan cinta kita kepada sesama saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekurangan dan kesalahan kita semua. Dan menolong segera saudara-saudara kita dan membasmi punah segala manusia yang benar-benar biadab. Manusia-manusia yang hanya wujud mereka saja manusia, namun hati mereka jauh lebih iblis daripada iblis. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mendengar dan mengabulkan doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wadkhulhum fi jannatika an-na'ima ma'asy syuhada'i was-shalihin wa ma'an nabiyyikal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li kulli masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira amalina wa taqabbal du'aana ya sami'ad du'a ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, cucurkanlah rahmat, karunia, inayah, taufik dan hidayah-Mu pada kami. Bimbinglah kami selalu dengan nur hidayah-Mu ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami.
dosa dan kesalahan ayah bunda kami. Kasihanilah mereka ya Allah, dan tempatkanlah kelak mereka di tempat yang termulia di sisimu di surgamu nanti ya Allah. Allahumma Rabbana, terimalah amal ibadah salat kami, saum kami, ruku, sujud, dan seluruh amal ibadah kami. Terima dan kabulkanlah doa dan harapan kami ya Allah. Rabbana, secara khusus kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami di Palestina. Terimalah para syuhada mereka ya Allah. Berilah kesabaran pada mereka. Lindungilah mereka ya Allah. Hancurkanlah mereka manusia berhati iblis. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin min as-salibiyyin al-haqidin wa min al-yahudi al-ghasibin. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'suna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum saya meninggalkan mimbar ini, izinkan saya menghaturkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu 'am wa antum bikhair. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Semoga Allah senantiasa berkenan mencucurkan rahmat, karunia, inayah, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian. Dan semoga Allah menakdirkan kita semua kelak mengakhiri hidup ini dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.